Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi ngepet, main babi ngepet. Babi ini nggak doyan uang, dia doyannya elu. Halo gengs, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu. Kalian tentunya masih ingat dong tentang kasus babi ngepet yang terjadi di Depok? Atau malah ingetnya sama ibu-ibu kompleks super julid yang kayak gini? Dari kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Kalau gue pikir aneh sih sebenarnya kalau di zaman sekarang di saat teknologi sudah sangat canggih, kok ya masih bisa ada orang yang percaya tentang perbabian dan pengepetan seperti ini. Apalagi kayak contoh ibu-ibu barusan yang nganggep kalau seorang tetangganya melakukan hal mistis hanya karena tetangganya itu nggak kelihatan kerja di luar rumah tapi punya rezeki yang berlimpah. Fix, kalau ini mah iri plus dengki tingkat dewa. Kalian jangan sampai ada yang kayak gitu ya. Anyway, kita nggak bakal ngomongin ibu-ibu julid itu, tapi kita akan bahas babinya. Bukan ngepetnya ya, babinya saja. Oke, jadi film yang akan kita ringkas kali ini berjudul Chows yang dirilis di Korea Selatan pada tahun 2009. Bercerita tentang sebuah kejadian misterius yang menimpa sebuah desa, di mana beberapa orang tiba-tiba menghilang tanpa jejak sedikit pun. Setelah ditelusuri, ternyata pangkal utamanya ada di babi. Nah, gimana sih kisah lengkapnya? Yuk, kita langsung ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sekelompok pemburu hewan liar di sebuah desa yang memburu hampir semua binatang, membuat populasi hewan berkurang akibat perburuan liar tersebut. Pada suatu malam, salah seorang dari pemburu yang ingin kencing tergelincir dari atas bukit dan terjatuh ke sebuah lubang, yang ternyata lubang tersebut adalah sebuah kuburan yang baru saja dibongkar. Tapi anehnya, pemburu itu menemukan dan mengambil cincin emas di potongan jari mayat yang ada di dekat makam tersebut. Saat pria tersebut ingin naik dan kembali ke atas, ia diserang oleh makhluk yang tidak terlihat dan membawa pemburu itu pergi jauh dari tempat tersebut. Pada keesokan harinya, seorang polisi bernama Yo dan bersama timnya mendapatkan laporan dan kemudian menyelidiki perihal kuburan yang terbongkar tersebut. Di tempat lain, seorang polisi lalu lintas bernama Kim sedang melakukan razia gabungan di sebuah jalan raya di kota Seoul. Ia kemudian dipanggil oleh rekan kerjanya yang lain yang memberitahukan kalau minggu depan ia akan dipindah tugaskan ke sebuah desa oleh atasan mereka. Polisi Kim terkejut, karena itu berarti ia juga harus membawa istrinya yang sedang hamil beserta ibunya yang tengah sakit. Scene kemudian berpindah di desa saat si kepala desa sedang makan malam dan mengobrol bersama dengan rekan kerjanya mengenai bisnis tanah desa yang bisa disewakan kepada orang kota yang doyan berlibur ke pedesaan. Saat pulang, si kepala desa berpapasan dengan polisi Yo dan meminta pihak kepolisian segera membereskan kasus kuburan yang terbongkar karena tidak ingin image desa tanpa kejahatan yang ia pimpin tercoreng akibat kasus tersebut. Seorang gadis cantik berkeliling desa untuk mencari kakeknya yang tidak memberi kabar. Ia menggenjot sepedanya melewati gunung sampai dengan malam hari. Hingga kemudian ia harus terjatuh karena menghindari seekor sapi santuy yang menghalangi jalannya. Gadis itu kembali mencoba menghubungi handphone milik kakeknya, tapi tetap saja tidak ada jawaban dari kakeknya tersebut. Saat hendak naik, gadis itu dikagetkan dengan kemunculan seekor hewan yang datang dengan tiba-tiba. Gadis itu kemudian berlari kencang dan saat berada di atas, ia malah ditabrak oleh sebuah mobil. Sang sopir yang panik karena menyupir dalam kondisi mabuk akhirnya memutuskan untuk melempar gadis itu kembali ke bawah bukit. Dan tak lama setelah itu, gadis itu pun dimakan dengan ganas oleh hewan buas yang sedari tadi mengejar-ngejarnya. 죽었어? 그래서 백ben선을 치자고? Scene kembali berpindah dengan menampilkan polisi Kim yang sedang dalam perjalanan menuju desa tertidur dan bermimpi meninggalkan ibunya yang sedang sakit di pinggir jalan saat mereka sedang singgah. Sepasang peneliti hewan liar yang sedang camping di hutan tiba-tiba menemukan potongan tangan manusia yang masih melekat memegang sebuah majalah di dekat tenda mereka. Polisi Kim yang sudah tiba di rumahnya di desa kemudian bertemu dengan seorang anak kecil bernama Duk-go yang punya ibu yang terlihat tidak waras, aneh, dan menyeramkan. Di saat itu juga polisi Kim akhirnya berjumpa dengan si kepala desa, manusia paling oportunis di desa tersebut.
Detektif Shin bersama dengan dua orang peneliti bernama Ryun dan Sun mengumpulkan potongan-potongan mayat yang mereka temukan untuk kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diteliti lebih lanjut. Di kantor polisi, seorang pria bernama Chun datang dan ingin melihat mayat tersebut karena ia telah kehilangan cucunya. Mereka pun langsung pergi untuk melakukan otopsi dan kemudian mereka menemukan kalau bekas luka pada mayat tersebut berasal dari benda tajam mencabik-cabik tubuh si korban. Kakek Chun yang merupakan seorang pemburu menyimpulkan kalau luka tersebut diakibatkan oleh seekor binatang buas yang hingga kini masih hidup di atas gunung. Sementara itu di tempat lain, kepala desa menyambut kedatangan para pelancong dari kota yang ingin berdharma wisata di desanya, sekaligus mempromosikan buah-buahan hasil pertanian mereka. Namun, pihak kepolisian ingin menutup pertanian dan kegiatan wisata tersebut untuk sementara waktu dan memastikan kondisi benar-benar aman setelah ditemukannya beberapa potongan mayat yang masih belum diketahui apa penyebabnya. Keputusan polisi itu tentu saja mendapat pertentangan, karena pada saat itu sedang musim panen dan kalau jadi ditutup, maka siklus perekonomian di desa tersebut akan terganggu. Pada suatu pagi, Ryun dan Sun menemukan jejak binatang besar di sebuah pertanian. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh seorang pria yang pada saat itu juga sedang memanen buah, diterjang oleh seekor babi hutan dan kemudian menyeretnya pergi ke dalam hutan. Polisi Kim yang berada tak jauh dari situ langsung mencoba mengejar babi hutan itu dan menembaknya dengan pistol, tapi ia tetap tidak berhasil menghentikan babi hutan tersebut. Di sebuah rumah makan, Detektif Shin mengobrol dengan kakek Chun yang menceritakan tentang babi hutan yang telah bermutasi mengembangkan rasa untuk organ manusia. Hal itu disebabkan karena banyaknya pemburu yang memburu hewan liar di masa lampau. Pihak kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk mendatangkan puluhan pemburu hewan untuk menangkap babi hutan yang sudah sangat meresahkan desa tersebut. Sementara itu, Ryun dan Sun juga ingin menangkap babi hutan itu untuk dijadikan bahan penelitian mereka. Keesokan harinya, para pemburu binatang itu pun tiba di desa tersebut yang dipimpin langsung oleh seorang pemburu profesional bernama Menbak. Perburuan pun langsung dilaksanakan. Terlebih lagi saat mereka menemukan jejak babi hutan yang masih baru di dekat mereka yang menandakan kalau lokasi babi itu tak jauh dari tempat mereka. Pada malam harinya, para pemburu itu berhasil melacak posisi babi hutan itu yang ternyata berada tak jauh dari tenda yang didirikan oleh Ryun dan Sun untuk melakukan penelitian. Para pemburu itu pun langsung mengejar babi hutan tersebut dan babi itu tidak sengaja menabrak Sun yang baru saja keluar dari tenda tempat ia dan Sun berada. Setelah melakukan pengejaran yang cukup melelahkan, pada akhirnya babi hutan itu pun berhasil mereka jebak dan mereka tangkap dan kemudian mereka bunuh. Keesokan paginya, mereka memperlihatkan hasil perburuan tersebut di hadapan semua orang di desa, termasuk juga para petani dan juga wartawan yang hadir di lapangan tersebut. Kakek Chun yang juga ada di situ menyadari kalau babi hutan sebenarnya yang meresahkan desa masih hidup dan berada di dalam hutan. Setelah itu, mereka kemudian mengizinkan kakek Chun untuk membelah isi perut hewan tersebut untuk membuktikan teori dari kakek Chun itu. Saat dibelah, mereka kemudian menemukan majalah di dalam perut babi tersebut. Hal itu kemudian menjelaskan kalau babi pemangsa manusia itu berbagi mangsa dengan babi yang satunya. Sementara itu, para petani dan juga para pemburu hewan merayakan keberhasilan mereka menangkap babi hutan yang meresahkan warga itu dengan mengadakan pesta di sebuah gudang pertanian. Saat sedang asik berpesta, Menbak merasa ada hal yang aneh. Ia kemudian melihat sesuatu sedang mendekat ke tempat mereka saat ini sedang berpesta. Ternyata sesuatu tersebut adalah si babi hutan yang masih hidup, yang marah karena pasangannya dibunuh oleh para manusia. Dan kemudian babi hutan itu menyerang semua orang yang pada saat itu sedang asik berpesta. Setelah selesai mengamuk dan menyerang semua manusia, babi hutan itu pun dengan santuinya berjalan pelan pergi dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu, polisi Kim, detektif Shin, dan juga beserta kakek Chun datang ke gudang tersebut. Semua korban yang terluka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Keesokan harinya, kakek Chun, detektif Shin, dan sang pemburu profesional Menbak menyiapkan peralatan berburu untuk kembali melakukan perburuan terhadap babi hutan jantan yang masih hidup. Dan si peneliti Ryun pun juga ikut bersama dengan mereka. Di
Di tempat lain, polisi Kim mendapatkan telepon dari istrinya yang mengabarkan kalau ibunya Kim menghilang dan pergi dari rumah. Oleh karena itulah, polisi Kim yang kesusahan mencari ibunya akhirnya harus ikut masuk ke dalam hutan bersama dengan rombongan pemburu. Singkat cerita, rombongan tersebut kemudian masuk ke dalam hutan dan singgah serta beristirahat di rumah seorang pria tua temannya kakek Chun yang selama ini tinggal menyendiri di dalam hutan. Kakek itu kemudian menceritakan kalau di zaman dahulu banyak para hewan liar diburu dan dibunuh oleh para manusia tidak bertanggung jawab. Banyak korban berjatuhan pada saat musim perburuan itu sedang marak berlangsung. Ayahnya polisi Kim menjadi lumpuh, ayahnya detektif Shin kepalanya termutilasi, dan ayahnya kakek Chun kehilangan satu matanya. Kakek itu juga menceritakan kalau pada saat itu banyak juga orang-orang yang berhasil menangkap babi hutan dengan menggunakan jebakan jatuh. Kakek Chun lalu menjelaskan bagaimana cara membuat jebakan jatuh, menyusun beberapa batang kayu yang di atasnya diletakkan batu-batu besar dan kemudian meletakkan umpan di bagian bawahnya. Tak lama setelah itu mereka semua merasakan ada sesuatu yang janggal menghampiri gubuk tersebut. Dengan sigap semuanya lalu mempersiapkan senjata berburu mereka. Mereka lalu melihat semak-semak yang bergerak-gerak. Saat sudah siap untuk menembak, tiba-tiba yang keluar dari semak-semak itu adalah ibundanya polisi Kim. Pada siang harinya, mereka semua kemudian dengan terpaksa menyantap makanan yang disuguhkan oleh kakek penjaga gubuk tersebut. Makanan itu terdiri dari daging kelelawar dan ulat-ulat kecil yang masih hidup. Setelah itu, mereka kemudian meneruskan perburuan dan meninggalkan ibundanya Kim di rumah sang kakek. Mereka kemudian membuat jebakan jatuh, dan Mainbak memasang sensor GPS untuk mengetahui keberadaan babi hutan itu. Tak jauh dari situ, mereka kemudian menemukan sebuah gua besar, dan saat rombongan tersebut masuk ke dalamnya, mereka menemukan anak babi hutan tak berdosa yang masih kecil-kecil. Rombongan itu kemudian memutuskan untuk mengambil salah satu anak babi tersebut untuk dijadikan umpan dan membakar sisanya. Akan tetapi, saat mereka hendak keluar dari gua tersebut, mereka ternyata sudah dihadang oleh babi hutan raksasa. Karena merasa terancam, babi hutan itu pun langsung marah dan menyerang mereka. Rombongan itu pun langsung pontang-panting berlari tak tentu arah menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka kemudian berlindung di sebuah pipa besar bekas saluran air yang sudah tidak terpakai. Namun, babi hutan itu sempat melukai polisi Kim di bagian pantatnya. Setelah akhirnya terbebas dari kejaran si babi hutan, mereka kemudian beristirahat di tepi sungai. Detektif Shin beserta dengan kakek Chun mengobati luka polisi Kim dengan cara menyulutkan api di bagian pantatnya. Saat mereka sedang tertidur di malam hari, Mainbak kemudian terjaga karena sensor yang ia pasang menunjukkan tanda-tanda bahaya. Mainbak pun diam-diam menghampiri, dan ternyata itu hanyalah seekor kambing. Tapi yang tidak ia sangka, si babi hutan itu ternyata sudah berada tepat di belakang dirinya. Babi hutan itu pun langsung menyerang Mainbak, dan si pemburu itu hanya mampu melawannya menggunakan sebilah pisau. Rombongan yang lain pun datang untuk mencoba menyelamatkan Mainbak yang sudah terluka parah, tapi mereka justru diserang balik oleh babi hutan yang sudah terlanjur mengamuk tersebut. Babi hutan itu kemudian terjebak di jebakan jatuh yang dibuat oleh rombongan pemburu tersebut. Namun sayangnya, jebakan itu justru macet tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesempatan tersebut kemudian digunakan oleh rombongan itu untuk menyelamatkan Mainbak, namun pemburu itu sudah tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Mainbak kemudian menyuruh yang lainnya untuk segera pergi dari tempat itu dan membiarkan ia seorang diri di sana. Babi hutan yang terjebak akhirnya berhasil lepas dari jebakan dan membuat rombongan yang masih selamat akhirnya harus pergi meninggalkan Mainbak berjuang seorang diri. Akan tetapi, babi hutan raksasa tersebut justru mengejar rombongan yang kabur karena mereka membawa seekor anak babi. Di tengah jalan, detektif Shin ingin agar polisi Kim dan Ryun pergi ke desa membawa anak babi hutan itu, sedangkan ia dan kakek Chun berusaha mencari bantuan di tempat lain. Kim dan Ryun pun lari menuju desa. Saat mulai kelelahan, mereka beruntung karena menemukan kereta dorong dan menggunakannya untuk bisa sampai di desa dengan lebih cepat. Babi hutan itu terus saja mengejar Kim dan Ryun hingga sampai ke sebuah pabrik. Mereka berdua kemudian pergi menuju atas untuk bersembunyi dari kejaran babi hutan raksasa itu. Ryun kemudian menemukan sebuah ide untuk menjebak babi hutan itu menggunakan lift dengan memancing babi hutan itu pergi ke bawah lift menggunakan anak babi, dan kemudian menjatuhkan lift itu dengan cepat dari atas hingga membuat babi hutan itu terjepit dan tidak berdaya.
Melihat babi hutan raksasa bersama dengan anaknya yang sudah tidak berdaya itu, Ryun pun tiba-tiba merasa kasihan, dan kemudian ia menyelamatkan anak babi itu. Dan setelahnya, mereka memutuskan untuk melenyapkan babi hutan raksasa itu menggunakan dinamit yang polisi Kim temukan di dekat situ. 그냥 우리가 지금 보내줘. Scene kemudian berpindah saat polisi Kim pergi ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya yang baru saja melahirkan. Saat polisi Kim melihat bayi kesayangannya itu, betapa terkejutnya ia ketika melihat wajah bayi itu sama persis seperti wajah si babi hutan yang ia lenyapkan. Beruntungnya kalau semua itu ternyata hanyalah mimpi polisi Kim. Di tempat lain, ternyata Manbak masih hidup dan terikat di sebuah gubuk di kaki bukit bersama dengan ibunya Dukgo yang menganggap kalau Manbak adalah anaknya. 사내시켰지만 다 똑. 엄마. Dan itulah dia akhir dari film Chows, sebuah film dari Korea Selatan yang menyindir tentang perilaku manusia tidak bertanggung jawab yang dengan seenaknya membabat hutan hingga membuat para hewan di dalamnya kehabisan sumber makanan, dan kemudian menjadikan manusia sebagai sumber makanan pengganti mereka. Itulah kenapa pada awal film ada adegan kuburan yang dibongkar, yang pelakunya tak lain adalah si babi hutan raksasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Boom, shak.